Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Sahbani dari SE2, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Jadi, pada video kali ini saya akan menjelaskan 5 soal yang telah dikirimkan oleh dosen pengampu saya, yakni Pak Iqbal. Ini nomor 1, perbedaan Ahlul Hadis dan Ahlul Ra'i. Ahlul Hadis adalah para sahabat yang tinggal di kota Madinah, yang diantaranya Zaid bin Sabit, Ummu Mukminah Aisyah, Abdullah bin Umar bin Khattab. Mereka adalah orang-orang yang terkenal tidak condong kepada rakyu dan tetap berpegang kepada sunnah di samping hafalan yang banyak. Sedangkan konsep pemikiran Ahlul Ra'i adalah mereka para fuqaha Irak yang metode ijtihadnya banyak dipengaruhi oleh metode berpikir sahabat Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, yang keduanya terkenal sebagai sahabat yang banyak menggunakan rakyu sebagai dasar penentuan hukum syariat. Nomor 2. Bagaimana ulama menetapkan hukum Islam jika terdapat hal baru yang tidak ada di masa Nabi dan para sahabat? Jadi, jika tidak ada hukum Islam yang tidak terdapat pada hal baru yang tidak ada pada masa Nabi dan para sahabat, para ulama akan ada tahapan-tahapannya, yakni ada 7 tahapan. 1. Metode ijtihad. Kedua, mengkias. Ketiga, maslahah atau mursalah. Keempat, istishab. Kelima, uruf. 6. Ra'i. 7. Istislah. Dalam proses menetapkan hukum terdapat hal baru, ulama menggunakan kreativitas intelektual mereka dan berpegang pada prinsip-prinsip ini untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tetap konsisten dengan prinsip-prinsip Islam dan tujuannya untuk membawa kemaslahatan bagi umat manusia. 3. Bagaimana penerapan syariat di Indonesia? Jika diteliti lebih mendalam, memang benar-benar nyata kita telah menyimpan dari Pancasila sila pertama, tetapi nyatanya syariat Islam sulit diterapkan sebagai sumber hukum di Indonesia karena melihat kemajuan bangsa Indonesia dan mengingat bangsa Indonesia didirikan atas dasar persatuan. Tidak hanya orang Muslim, tetapi non-Muslim juga ikut serta dalam mendirikan Republik Indonesia. Jika syarat Islam diterapkan, pasti terdapat tantangan dari golongan non-Muslim. Lalu bagaimana caranya kita umat Islam melaksanakan syariat Islam? Sebenarnya itu persoalan yang mudah. Jika diri setiap Muslim di Indonesia, Muslim bertakwa, tidak melakukan apa yang dilarang seperti mencuri, korupsi, membunuh, dan lain-lain yang ada saja yang membuat gemar berbuat dosa dan maksiat. Karena itu merupakan fitrah. Nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Islam Nusantara dan berikan contoh konsep Islam Nusantara. Islam Nusantara mengacu pada wujud dan praktik Islam yang berkembang di wilayah Nusantara yang meliputi Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan bagian-bagian dari Filipina Selatan. Konsep Islam Nusantara menerapkan toleransi, moderatisme, inklusivitas, dan adaptasi lokal dalam pengalaman agama Islam. Berikut adalah beberapa ciri dan contoh konsep Islam Nusantara. 1. Toleransi dan pluralisme. 2. Moderatisme, adaptasi lokal, inklusivitas, dan pendidikan dan intelektualisme. Sedangkan contoh konkret dari konsep Islam Nusantara yang dapat ditemukan dalam tradisi keagamaan seperti pesantren tradisional di Indonesia, adat-adat dalam pernikahan dan upacara keagamaan, literatur dan pemikiran lokal. 5. Jelaskan bagaimana sikap Anda jika orang lain melaksanakan ibadah dengan mazhab yang berbeda dari yang Anda anut. Perbedaan mazhab tetap tidak mengeluarkan umat Islam dari ranah akidah, sistem, dan politik Islam. Di samping itu, perbedaan tersebut merupakan keniscayaan faktual dan syar'i. Secara faktual, potensi intelektual yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada masing-masing jelas berbeda. Dengan perbedaan potensi intelektual tersebut, mustahil semua orang bisa menarik kesimpulan yang sama ketika berhadapan dengan nas-nas
syariah. Belum lagi ungkapan dengan gaya bahasa, uslub Al-Quran dan hadis Nabi yang notabene berbahasa Arab yang mempunyai potensi multi-interpretasi, baik karena faktor ungkapan maupun susunan tarkibnya. Karena itulah, bisa disimpulkan bahwa terjadinya perbedaan pendapat yang melahirkan ragam mazhab itu merupakan suatu keniscayaan. Jadi sekian video dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.